Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Baiklah, ketemu lagi kita di channel MI Raudhatul Atfal. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Apa saja yang akan kita bahas? Pertama, kalian harus mengisi absen dulu. Jangan lupa diisi absennya, kemudian berdoa dulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Baiklah anak-anak, kita akan belajar apa? Ini dia. Memperkirakan informasi yang dapat diperoleh dari teks non-fiksi sebelum membaca, atau hanya berdasarkan membaca judulnya saja. Jadi nanti kalian dikasih sebuah judul teks atau judul sebuah buku, kemudian kalian akan belajar apa saja informasi yang bisa didapatkan dari teks tersebut hanya berdasarkan judulnya tadi ya. Kita akan memperkirakan apa saja yang memuat di dalam teks itu tadi. Sebelumnya kita harus tahu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa dapat memperkirakan informasi yang dapat diperoleh dari teks non-fiksi sebelum membaca. Jadi hanya berdasarkan membaca judulnya saja. Yang kedua, siswa dapat menyampaikan kemungkinan informasi yang diperoleh berdasarkan membaca judul teks non-fiksi secara lisan, tulis, dan visual. Baiklah, sebelumnya kita pelajari dulu apa yang dimaksud dengan teks non-fiksi. Jadi teks non-fiksi yaitu teks yang teks atau tulisan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Jadi ini bukan sebuah karangan karangan fiksi atau khayalan. Jadi ini benar-benar terjadi. Kita lihat contohnya apa saja. Yang pertama di situ ada biografi. Biografi itu adalah tulisan mengenai riwayat hidup seseorang ya. Di sini contohnya biografi dari Bapak Baharudin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie, Presiden RI yang ketiga ini ya. Kemudian contohnya lagi ada apa? Yaitu ada artikel-artikel di majalah ya. Majalah sekarang ini majalah bisa offline, bisa online ya. Kalian bisa membaca artikel di internet. Kemudian ada lagi artikel di koran. Koran sekarang juga bukan hanya koran offline ya, atau koran-koran yang bisa dijual itu. Sekarang kalian bisa membaca artikel-artikel juga lewat media online. Itu contoh-contoh dari non-fiksi. Ada lagi yang lainnya ya. Nah, kita akan mempelajari ciri-ciri dari teks non-fiksi. Yang pertama, untuk teks non-fiksi itu harus menggunakan bahasa yang formal atau bahasa baku. Jadi sesuai dengan kaidah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu yang kedua, bahasa yang digunakan harus objektif atau sesuai fakta yang ada. Jadi tidak boleh subjektif ya. Subjektif itu berarti condong kepada seseorang atau pendapatnya sendiri. Itu tidak boleh. Yang ketiga, isinya berkaitan dengan fakta atau aktual. Jadi benar-benar terjadi. Yang keempat, tulisannya bersifat ilmiah populer. Jadi bisa dipertanggungjawabkan tulisannya. Yang kelima, berasal dari penemuan yang telah ada. Jadi ini bukan teks yang mengada-ngada ya. Jadi memang benar-benar telah terjadi sebelumnya. Itu adalah ciri-ciri teks non-fiksi. Kemudian ini saya punya sebuah buku ya, contoh buku yang judulnya Tanya Jawab Seru tentang Tata Surya. Nah, dari buku di samping, apakah kalian bisa memperkirakan apa saja isi dari buku tersebut hanya dengan membaca judulnya saja? Baiklah, mari kita perkirakan apa saja ya kira-kira isi dari buku ini. Nah,
dengan membaca judulnya saja kita akan bisa memperkirakan isi buku tersebut adalah mengenai tentang sistem tata surya. Terus ada benda-benda langit yang mengelilingi matahari dan bumi, ada juga tentang planet dan lain sebagainya. Itu dari judul tanya jawab SER tentang tata surya kita sudah bisa memperkirakan, berarti isinya tentang sistem tata surya, benda-benda langit yang mengelilingi matahari dan bumi, kemudian planet dan lain sebagainya. Selanjutnya, bagaimana cara kita memperkirakan informasi berdasarkan judul teks non-fiksi? Kalau saya punya sebuah judul teks pola hidup sehat, kira-kira apa saja isi dari teks tersebut ya? Yang pertama, pastinya ada pengertian tentang pola hidup sehat. Lalu yang kedua, bagaimana cara hidup sehat. Yang ketiga, manfaat hidup sehat. Ini adalah contoh perkiraan informasi berdasarkan judul pola hidup sehat. Jadi bagaimana pengertian pola hidup sehat itu, kemudian bagaimana kita cara hidup sehat, kemudian apa saja manfaat yang akan kita peroleh dengan hidup sehat. Gitu ya. Selanjutnya, coba kita perkirakan isi teks berdasarkan judul pandemi COVID-19. Wah, ini kan masih belum selesai ya sampai sekarang pandemi COVID-19 ini. Kira-kira kalau ada sebuah paragraf atau teks yang berjudul pandemi COVID-19, kalian sudah tahu isinya ya, apa saja? Yang pertama pastinya yaitu ada arti dari COVID-19. Kemudian kira-kira ya harus ada ini ya, daerah asal mula terjadinya di mana ini pandemi COVID-19, bagaimana bisa sampai tersebar ke seluruh dunia. Pasti ada daerah asal mulanya. Kemudian apa ini yang menyebabkan COVID-19 bisa terjadi? Itu pasti di situ disebutkan berdasarkan judul pandemi COVID-19. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, sudah anak-anak, terima kasih karena kalian sudah membaca atau menyimak video ini. Jangan lupa diikuti sosial media kita MI Rawdatul Atfal di Facebook, Instagram, dan juga di YouTube-nya. Jangan lupa di subscribe dan di like ya, komen sebanyak-banyaknya. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.